Halo Sobat Mbah Bagja, kalau benar klaim ini nantinya terbukti, bisa jadi dampak serangan rudal Iran ke Yordania jauh lebih besar daripada yang selama ini disampaikan secara resmi. Nah, yang bikin rame sekarang bukan cuma perang rudalnya, tapi juga perang analisis. Internet mendadak penuh analis militer, termasuk admin yang modal kopi sama citra satelit. Ya salam. Berbagai komunitas intelijen sumber terbuka atau OSIN sekarang lagi berlomba membongkar apa sebenarnya yang terjadi di pangkalan udara King Faisal, Yordania. Citra satelit dibedah habis-habisan, koordinat dicocokin, gambar sebelum dan sesudah serangan dibandingkan. Pokoknya mos mereka sekarang mungkin lebih capek daripada operator radar, iya kan? Ya salam. Sejumlah kanal pemantauan berbahasa Arab mengklaim bahwa citra satelit memperlihatkan adanya kerusakan serius pada salah satu bangunan besar di dalam kompleks pangkalan. Bahkan muncul dugaan bangunan tersebut merupakan gudang logistik atau penyimpanan amunisi yang digunakan untuk mendukung operasi militer Amerika Serikat di kawasan. Tapi ingat ya Pak, itu masih dugaan. Sampai sekarang belum ada verifikasi independen yang memastikan fungsi bangunan tersebut. Kalau nanti klaim itu benar-benar terbukti, dampaknya tentu bukan sekadar soal satu bangunan yang jebol. Gangguan terhadap fasilitas logistik bisa mempengaruhi kesiapan operasi militer di kawasan. Tapi sekali lagi, kata kuncinya kalau terbukti ya, jangan baru lihat asap sedikit langsung bikin kesimpulan setebal skripsi, iya kan? Nah, citra satelit yang sudah beredar memang memperlihatkan adanya area yang menghitam akibat kebakaran, lengkap dengan indikasi kerusakan pada beberapa struktur bangunan di sekitar kompleks pangkalan. Itu memang terlihat, tetapi resolusi citra yang tersedia belum cukup tinggi untuk memastikan apakah bangunan yang rusak merupakan hanggar pesawat, gudang logistik, atau fasilitas pendukung lainnya. Ya, ibarat lihat rumah dari pesawat, kelihatan gentengnya copot, tapi isi gudangnya ya belum tentu tahu, ya kan? Di sisi lain, Iran menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari gelombang terbaru Operasi Nasir. Menurut pernyataan resmi Teheran, sejumlah sasaran militer berhasil dihantam, termasuk fasilitas yang disebut mendukung operasi udara regional. Iran juga mengklaim adanya kerusakan terhadap sejumlah aset udara di pangkalan tersebut. Nah, disinilah mulai seru Pak, karena berbagai klaim mengenai hanggar F-15, drone MQ-9 Reaper, maupun aset militer lainnya sampai sekarang belum memperoleh verifikasi independen. Belum ada foto resolusi tinggi ataupun bukti lapangan yang secara jelas memperlihatkan aset-aset tersebut benar-benar rusak sebagaimana diklaim. Jadi sementara ini kita taruh dulu di rak yang namanya masih menunggu pembuktian. Sementara itu, pemerintah Yordania justru menyampaikan cerita yang berbeda. Menurut Aman, sebagian besar rudal dan drone berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara, sedangkan sisanya disebut jatuh di area yang tidak menimbulkan dampak signifikan. Nah loh, kalau memang sebagian besar berhasil dicegat, terus bekas kebakaran yang kelihatan di citra satelit itu asalnya dari mana ya? Itulah yang sekarang sedang dicoba dijawab oleh para analis sumber terbuka. Jangan-jangan ada faktor lain atau memang ada rudal yang lolos. Sampai hari ini belum ada data yang bisa menutup perdebatan tersebut. Yang jelas, perbedaan narasi antara Iran dan Yordania ini membuat komunitas OSIN bekerja keras. Mereka mencocokkan geolokasi, membandingkan citra sebelum dan sesudah serangan, hingga menganalisis pola kebakaran dari luar angkasa. Pokoknya sekarang perang itu bukan cuma adu rudal, tapi juga adu data. Siapa yang punya bukti yang paling kuat, dialah yang narasinya paling dipercaya.
Hingga saat ini, Pentagon maupun Komando Pusat Amerika Serikat juga belum mengeluarkan rincian resmi mengenai kerusakan yang diklaim berbagai pihak. Dalam situasi konflik, sikap seperti ini sebenarnya bukan hal yang aneh. Informasi mengenai fasilitas militer memang biasanya ditahan demi alasan keamanan operasional. Masa iya bikin jumpa pers sambil bilang, gudang sebelah kiri habis, yang kanan masih utuh. Kan gak enak begitu juga, Pak. Ya salam. Yang menarik dari insiden ini adalah pertanyaan mengenai efektivitas sistem pertahanan udara modern. Setiap rudal yang berhasil menembus pertahanan tentu akan menjadi bahan evaluasi. Sementara setiap intersepsi juga membutuhkan rudal pencegat yang nilainya tidak murah. Kalau konfliknya berlangsung lama, persoalan stok dan biaya tentu ikut menjadi perhatian para perencana militer. Sampai sekarang, citra Sentinel-2 yang memperlihatkan adanya area yang terbakar di sekitar pangkalan. Namun, satelit ini dirancang untuk memantau perubahan permukaan bumi secara umum, bukan untuk mengidentifikasi secara detail objek militer berukuran kecil. Jadi jangan dipaksa nebak isi hanggar cuma dari beberapa piksel. Nanti yang ada malah lebih banyak imajinasi daripada datanya. Yang menarik lagi, perang sekarang memang sudah berubah. Dulu orang fokus menghitung berapa tank yang hancur atau berapa pesawat yang ditembak jatuh. Sekarang, baru 5 menit setelah ledakan, internet sudah ramai. Ada yang upload video, ada yang cocokin bayangan matahari buat memastikan jam kejadiannya. Ada juga yang menghitung panjang asap, bahkan ada yang sibuk mengukur ukuran kawah dari citra satelit. Ya salam. Perang di lapangan belum selesai, perang analisis di internet sudah masuk babak final. Terlepas dari siapa yang benar dalam perang narasi ini, satu hal yang sulit dibantah adalah bahwa setiap serangan seperti ini akan menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak. Jadi Sobat Bah Bagja, bagaimana menurut kalian? Apakah kerusakan yang terlihat di citra satelit memang menunjukkan serangan yang berhasil menembus pertahanan? Atau masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan? Tulis pendapat kalian semua di kolom komentar.